Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Wati di Magelang. Mbak Wati menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh budeknya, yaitu Bude Azizah atau biasa dipanggil Bude Izzah. Bude Izzah pernah menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya ke Mbak Wati, dan ceritanya itu juga belum lama setelah Mbak Wati itu udah lumayan cukup dewasa lah untuk mendengarkan cerita semacam itu. Jadi begini, dulu itu Bude sempat pernah di tahun, ya mungkin kisaran tahun 2000-an segitu. Jadi Bude kan ya baru menikah begitu kan, dan waktu itu padekmu itu mau dinas keluar kota. Jadi ya mungkin seperti biasa lah begitu ya, nggak usah diperjelas lagi. Nah udah, dan padekmu itu berangkat malam. Sekitar jam 9 malam itu dijemput sama mobil rombongan. Karena kesananya nggak sendirian, dijemput rombongan keluar dari rumah lah, pamitan. Udah jalanlah si padekmu. Bude di rumah itu ditinggal sendirian, kata Bude Azizah tadi. Nah, di rumah sendirian kan ya Bude Izzah itu seorang muslim gitu ya. Kalau misal habis berhubungan begitu kan ada kewajiban untuk mandi besar gitu ya, mandi junub. Nah, ini malam hari, itu kan udah jam 9. Rasanya itu bisa besok pagi. Cuman kalau misal besok pagi aku males subuh-subuh bangun gitu ya. Aduh aku males, gimana ya gitu ya, kata si Bude Izzah. Kalau pagi itu dingin banget, tapi kalau misal malam-malam begini kan ya nggak terlalu dingin juga. Cuman waktu itu kondisinya memang masih gerah. Ya sekitar jam 9 malam ya. Sampai akhirnya Bude Izzah pun mengulur waktu. Dia itu ya istirahat sebentar, nonton TV sebentar, sambil ngeliatin jam. Udah malam banget belum ya? Kalau udah malam banget nanti besok aja gitu ya. Tapi ini belum jam 10 juga, dan aku udah mulai nggak gerah lagi. Mandi sekarang aja deh. Jadi aku tidur bisa pules, bangun itu nanti misal pagi subuhan nggak perlu mandi dulu. Mandinya itu nanti jam 6 atau jam berapa. Jadi agak santai hari ini, aku mau nyantai-nyantai. Soalnya suami juga lagi nggak ada di rumah, nggak ada yang diurus ini gitu. Pikirnya Bude Izzah semacam itu. Sampai akhirnya jam 10, kurang lebih sekitar jam 10 lewat 10 malam, Bude Izzah itu menuju ke belakang, ngambil handuk dan sebagainya untuk mandi junub gitu ya. Nah, masuk ke kamar mandi sana. Saat udah berada di dalam kamar mandi, Bude Izzah itu mendengar ada suara. Nah, ini kamar mandinya Bude Izzah. Di tembok luarnya itu ada keran yang dipakai ya buat apa aja, buat cuci kaki. Kalau misal habis dari arah belakang rumah sana, dari kebun gitu, cuci kakinya di situ. Ini keran saat Bude Izzah di dalam kamar mandi bunyi ngocor gitu, cos. Duh, kok keran di belakang bunyi? Siapa ya yang nyalain keran malam-malam begini? Akhirnya apa? Bude Izzah pun udah lanjut aja mandi gitu kan, aman, maksudnya kamar mandi segala macam itu semuanya tertutup rapat. Kalau misal pun ada orang iseng, ya satu dia mungkin lagi numpang cuci kaki, atau kalau misal ada orang iseng mau ngintip atau apa itu nggak bisa, nggak mungkin, kata Bude Izzah, karena rapat. Udah, Bude Izzah pun mandi gebyar, nggak lama waktu itu, mungkin sekitar hanya 5 menit cepetan gitu. Udah selesai, Bude Izzah pun udah ganti pakaian, maksudnya udah pakai baju lagi. Dia pun penasaran, karena apa? Suara gebyar di belakang itu, suara keran ngocor itu masih terdengar. Bahkan sekarang ini mirip kayak ada penampung airnya, dan di situ ada suara mirip kayak orang lagi mandi, gebyar. Siapa yang mandi malam di belakang gitu? Si Bude Izzah pun ke belakang ke sana. Nah, di pintu bagian belakang itu udah dikancingin semuanya rapat, tapi memang ada akses bisa ngelihat keluar. Bude Izzah pun akhirnya
coba ngintipin dari celah-celah pintu. Pintunya itu pintu yang dilempeng, disambung-sambung begitu seadanya gitu. Dan itu memang ada celah di sana. Nah, Bude Iza tuh coba ngintip ke arah belakang situ. Nggak kelihatan kan? Loh, nggak kelihatan. Aduh, gimana ya? Mikir lagi si Bude Iza. Akhirnya keluar. Itu siapa ya di belakang kok? Ada orang seperti itu, ada orang yang mandi. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar rumah dan ngecek ini di belakang itu siapa. Tapi lewatnya itu nggak lewat pintu belakang. Biar aku intip dari samping aja. Akhirnya Bude Iza keluar dari depan. Dia jalan ke samping, ke sana, ke samping rumah. Ngendap-ngendap dan nengokin di situ tuh yang sebenarnya yang lagi mandi itu siapa sih. Kaget banget Bude Iza saat melihat di situ ada seorang perempuan itu pakai kemben doang lagi mandi sambil jongkok, dan di situ seolah-olah itu ada kayak semacam paso. Paso itu penampung air dari tanah. Seolah-olah ada itu. Loh, itu siapa perempuan terus itu bawa paso? Siapa gitu? Punya siapa? Di sini kan aku ndak punya. Punya juga ember, nggak pakai yang begitu-begitu. Itu kan jadul banget pikirnya si Bude Iza. Itu siapa? Kelihatan dari belakang doang, rambut basah, pakai kemben kain jarit. Tapi ya nggak sopan, kurang ajar kalau misal mandi di situ pakai air orang gitu kan, nggak minta izin, nggak minta apa. Bude Iza pun ke belakang sana, mendekat ke arah perempuan itu tadi. Ya soalnya, loh ini perempuan lagi numpang mandi, cuman aku nggak tahu ini siapa. Ya bukan sesuatu yang berbahaya. Kalau misal laki-laki sih ya nggak bakalan berani, dia pasti akan masuk rumah lagi atau mungkin ngomong sama warga yang lain. Tapi berhubung itu perempuan, Bude Iza pun memberanikan diri untuk mendekat. Mendekatlah dia ke sana dan disapa si perempuan itu, dipanggil mbak, mbak gitu kan, dipanggil sama Bude Iza. Si mbak itu pun berhenti mandinya. Iya mbak. Di situ Bude Iza lumayan cukup kaget. Karena apa? Loh kok suaranya mirip kayak suaraku, pikirnya si Bude Iza. Loh kok mirip sama suaraku? Pas dilihat-lihat juga, ini orang kok mirip sama aku ya, kata si Bude Iza. Akhirnya apa? Dipanggil lagi, mbak. Mbak kok mandinya di sini? Kok mandinya pakai keran saya, kata si Bude Iza. Terus apa? Keluarlah, nengoklah si perempuan tadi, nengok ke sana. Mbak, maaf, katanya maaf. Saya juga yang punya air ini, mbak, kata si mbaknya. Dan di situ kaget bukan main, karena Bude Iza melihat dirinya sendiri. Ngelihat dirinya sendiri itu perempuan tadi yang lagi mandi di luaran sana. Itu adalah ya plek jiplek katanya, itu adalah dirinya. Dari situ, loh mbak itu siapa, katanya. Saya yang ada di sini mbak, rumah saya di situ. Nunjuk ke arah belakang, itu tanah kosong, cuma nunjuk begitu doang. Rumah saya di situ mbak, dan ini ya saya biasa mandi di sini, kata si perempuan tadi. Bude Izanya itu udah ketakutan. Loh, kok jenengan sama mirip sama saya ya mbak ya? Perempuan itu pun nggak jawab, cuman mesem gitu doang. Terus mbak, saya lanjut mandi dulu ya mbak ya, nanti keburu dingin. Akhirnya dilanjutkan si perempuan mandi, gebyar. Bude Iza takut dan dia memutuskan untuk balik lagi masuk ke dalam rumah. Saat ke dalam rumah, itu siapa ya, kok ada perempuan mirip banget sama aku, kok sama plek jiplek kayak gitu. Itu siapa? Setan bukan ya, setan bukan ya. Bude Iza masuk ke dalam kamar sambil rebahan tidur. Ini tuh kayak pikirannya itu jalan terus gitu. Itu tuh siapa sebenarnya? Bertanya-tanya terus sampai mungkin sekitar jam setengah 12, jam 12 kurang. Bude Iza itu belum tidur dan mendengar ada bunyi aktivitas, ada bunyi glutak-glutuk itu di daerah dapur sana. Ada beberapa panci yang sepertinya dipindahkan, digerakin karena ada suaranya ya. Terus ada suara kayak piring, kayak sendok, kayak gitu. Itu siapa lagi di belakang sana? Pintu udah tak kancing, pintu belakang, pintu depan juga udah tak kunci. Terus siapa gitu, apa ada tikus atau apa? Bude Iza pun penasaran. Tapi dia nggak langsung memutuskan untuk ke belakang. Dia tunggu dulu sampai 5 menit. Itu tiba-tiba ada suara orang goreng, sereng gitu.
Loh kok ada yang goreng? Yang goreng itu di dapurku. Siapa itu? Nah disitulah penasarannya memuncak. Bude Iza pun turun dari kasur, dicek ke belakang sana. Saat ngecek ke belakang, dibikin kaget lagi gara-gara Bude Iza itu melihat perempuan yang tadi mandi ini lagi ngegoreng. Cuman pakaiannya sekarang itu ya masih pakai kemben, tapi kainnya itu kain udah kering, rambutnya juga udah kering. Dan ini mirip banget dari belakang. Loh itu aku ngapain goreng di sana? Ini bertanya-tanya si Bude Azizah. Akhirnya nanya lagi, Mbak gitu kan. Iya Mbak, jawabnya seperti itu. Mbak ini siapa sebenarnya? Kok masuk ke rumah saya? Itu nggak dijawab. Saat ditanya siapa, nggak pernah ngejawab. Cuma nengok begini, saya numpang masak ya Mbak di sini. Bude Ziza pun ya nggak jawab lagi. Ini tuh siapa kok kayak Mbak kok mirip banget sama saya Mbak. Di situ perempuan itu ketawa gitu. Dan ketawanya kata Bude Iza itu lebay banget. Kayak ketawa ngakak, tapi nggak ada sesuatu yang lucu. Gimana sih? Satu nyebelin, yang kedua itu serem yang ada. Ketawanya tuh sampai ngebungkuk-bungkuk begitu di depan kompor di sana. Kompor itu pun seolah-olah menyala gitu. Ini sampai ngebungkuk, tertawa kaku gitu ya. Itu kayak gitu. Si Bude Ziza, ya dia mikir, sumpah ini tuh kayaknya bukan orang, ini bukan orang. Akhirnya ditutup dong pintunya, jegrek. Bude Ziza pun balik ke kamar, ketakutan. Mau tidur, nggak bisa, susah banget ya. Aku nggak bisa tidur. Apa aku ke rumahnya Mbak Yani aja ya? Mbak Yani itu berarti kakaknya Mbak Iza, kakaknya Bude Iza tadi. Rumahnya itu selang satu rumah di sampingnya Bude Iza di situ. Apa aku ke sana aja ya? Ah iyalah, cobalah tak ketok aja. Udah hampir jam 12, tapi jam 12 itu belum malam banget pikirnya Bude Iza. Dia pun keluar rumah, dikunci, pakai jaket, terus menuju ke rumahnya Mbak Yani. Diketok, tek, kula nuwun, Mbak, gitu kan. Mbak, assalamualaikum, Mbak. Akhirnya dibuka sama Mbak Yani. Loh, Zah, kenapa Zah? Ada apa Zah? Mbak, aku aneh Mbak di rumah, katanya begitu. Aneh kenapa? Mbak, ada orang, itu mirip banget Mbak. Mbak, aku minta tolong, katanya. Mau minta tolong apa Zah? Mbak, temenin aku tidur di rumah gitu. Lah, temenin kayak anak kecil, kata si Mbak Yunya itu. Yo Mbak, memang aku takut Mbak. Aku si Mas Rizky kan lagi pergi Mbak. Dan aku di rumah sendirian, aku ngelihat begini Mbak. Si Bude Yaninya pun ya bingung gitu. Aduh gimana ya? Ya bentar aku tak ngomong sama masku. Sama si bapak gitu kan. Akhirnya ngomong, diperbolehkan intinya gitu. Dan Bude Yani pun tidur akhirnya jalan mereka berdua ke sana. Nah sebelum tidur, ini cerita dulu si Bude Iza apa yang tadi barusan dilihat. Kok bisa ya Zah ya? Bude Yani juga ikutan bingung. Kok bisa seperti itu Zah? Aku juga ndak tahu Mbak. Nah itu mungkin cuman perasaan kamu kali. Kamu cuman ya ngelihat yang semestinya nggak ada di situ, kata si Bude Yani. Ya aku ndak tahu, semoga memang begitu. Soalnya aneh Mbak. Coba yuk tengok di belakang. Nah mereka kan belum masuk ke dalam rumah ya. Mbak tengok di belakang yuk Mbak. Ya udah ayo gitu kan. Mau lewat mana katanya. Terserah Mbak. Ya udah lewat sini aja, lewat samping gitu kan. Akhirnya lewat samping lah mereka ke sana nengokin di belakang rumah. Sesampainya di belakang rumah ya itu aneh. Keran yang harusnya itu kan banjir basah ya. Apalagi dipakai mandi gitu, mandi besar. Itu kan butuh air yang banyak, harusnya kan becek-becek di sana. Itu nggak ada, kering. Lah, Zah, katamu ada yang mandi, kok itu kering? Iya ya Mbak ya, tapi beneran sumpah Mbak, aku tuh nggak bohong. Tadi tuh ngelihat ada yang mandi di situ Mbak. Ya itu kering, ya itu berarti cuma perasaanmu. Ayo balik lagi. Akhirnya balik lagi ke sana, masuk ke dalam rumah terus kita, Mbak tadi tuh ada yang goreng di belakang sana. Udah nggak ada, suaranya juga nggak ada, kata si Bude Yani. Akhirnya kesana kan dicek ke belakang, beneran ya nggak ada bekas apapun. Wajan memang ada sisa minyak ya, minyak gorengan itu nanti mau dipakai lagi. Dipegang sama si Mbak Iza, sama Bude Iza. Nah begitu dipegang baru deket ya, belum nempel.
wajan ini panas. Maka dari itu ngomong ke si Bude Yani, Mbak, coba deh Mbak pegang Mbak. Apanya yang dipegang? Wajannya gitu. Kan dipegang sama Bude Yani, nyet begitu aja. Zah, kok panas ya gitu. Itu dia Mbak, aku itu sumpah aku ndak masak. Aku udah nggak masak lagi, cuman tadi kan seperti yang aku ceritain, ada perempuan yang masak di sini Mbak. Kok aneh ya Zah ya? Aku itu mulai merinding gini Zah. Aku ya takut. Udahlah Zah, ya tak temenin tidur. Udah deh masuk yuk. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar sana. Masuk ke dalam kamar, Bude Yani sendiri itu kan memang tadi itu udah sempet tidur dan ya memang udah jamnya tidur, ngantuk kan. Akhirnya ngomong, Zah aku tidur duluan ya Zah ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak udah ditemenin. Si Bude Yani pun tidur sendirian, tidur duluan di situ. Udah bener-bener udah tidur. Sampai akhirnya apa? Mbak Azizah itu kan belum tidur, itu masih meremelek, masih mikirin hal tersebut. Mau ngomong ke suaminya, ala suaminya di perjalanan juga paling udah tidur. Jadi ya udahlah biarin aja gitu ya. Nah, udah si Bude Izah pun masih melek gitu kan. Dia itu masih melek, meremelek. Tadi kepikiran itu ya, mau hubungin suaminya. Sementara cerita ini tahun 2000-an. Tahun 2000-an awal itu kan mungkin belum ada handphone atau apapun itu ya. Udah tau lah pokoknya kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Dia itu coba untuk merem, coba untuk tidur, tapi ndak bisa. Sampai akhirnya dikagetkan lagi, lamunannya saat udah mulai les gitu, tinggal tidur udah mulai ngantuk, tiba-tiba mendengar suara Bude Yani. Gitu. Ya gitu doang. Bude Yani ngelindur, tapi Bude Izah sendiri itu masih merem matanya. Ini kenapa ya? Akhirnya apa? Kedengaran suara lagi. Mereka tuh tidur saling membelakangi. Bude Izah itu di deket tembok sana, ngadep ke tembok. Bude Yani ngadepnya tuh ke lantai, ke arah bawah, keluar ranjang. Nah di situ si Bude Yani tuh ngomong, apa sih Zah gitu kan? Apa sih Zah? Mbak Izahnya mau ketawa waktu ini di ngelindurnya sampai ngomong kayak gitu. Itu mimpi apa ya? Besok mau tak tanyain lah, pikirnya si Mbak. Apa sih Zah? Udah tidur Zah, udah malam. Mbak Izahnya pun ya menahan ketawa begitu ya, ngedenger orang ngelindur. Sampai akhirnya Bude Yani itu bangun. Kan kerasa. Mbak Izah pun, kok Mbak Yani bangun gitu kan. Terus dia nengok ke belakang sana. Bude Yani itu kayak ngomong gitu. Apalagi sih Zah, udahlah nggak usah diurusin yang begitu. Mbak Izahnya pun di belakang. Duduk aja, dia bangun juga di kasur. Ngeliatin di Mbak Yuku mau kemana dia gitu. Akhirnya apa? Ke belakanglah sana si Bude Yani. Tak biarin aja, kata Bu Zala, biarin aja, tak dengerin. Si Mbak Izah sendiri masih duduk di atas kasur di situ. Ini tuh lagi ngapain ya Mbak Yuku? Lagi ngapain ya Mbak Yuku? Terus ya udah sana sini tak angkatin, ayo bareng, ayo angkat. Seolah-olah kayak lagi ngangkat sesuatu gitu. Dan setelah itu ada lagi, lah kamu itu kayak anak kecil, kata si Mbak Yaninya, ngomong sendiri. Pikirnya Mbak Izah itu kayak dia mimpi tuh sampai jalan kayak gitu ngelindur. Kenapa sih Mbak Yuku ini? Penasaran kan apa yang terjadi di belakang sana? Mbak Izah pun turun kakinya, tep keluar pelan-pelan ngelongok, suaranya itu di bagian belakang, di bagian dapur. Kamu itu kayak anak kecil, begini aja minta dibantuin. Kata si, dan ngomong bener-bener sampai akhirnya Mbak Izah pun ke belakang. Begitu ke belakang, di situ belum melihat si Mbak Yani, Bude Yani itu berdiri posisinya, terus tangannya tuh begini kayak sibuk sendiri, nggak tahu ngapain. Dipanggillah sama si Bude Izah. Mbak lagi ngapain Mbak? Bude Yani nengok arahnya Mbak Izah. Syah, manggil. Iya Mbak, sampean lagi ngapain? Lah ini siapa? Kata si Bude Yani. Nah begitu nengok ke situ, disitulah baru muncul. Bude Izah pun melihat itu kayak muncul secara tiba-tiba ini di depan Bude Yani. Jadi ada perempuan yang lagi duduk di sana. Duduknya itu aneh, kakinya ditekuk tapi tanpa kursi, kayak orang yang lagi
ternyata Bude Yani itu lagi megang rambut, minta diikat. Rambutnya itu minta diiketin sama Bude Yani. Nah di situ Bude Yaninya bengong, tapi tangannya masih jalan. Ini siapa Zah gitu kan? Bude, itu siapa? Sama-sama nanya balik, sama-sama nanya. Dan si perempuan tadi itu nengok ke arah Mbak Iza. Itu senyum, mukanya itu sama plek kayak Mbak Iza, bener-bener. Nah setelah itu Bude Yani pun Mbak Iza sendiri nggak langsung lari atau gimana gitu ya. Si Bude Yani yang lepasin rambutnya karena udah selesai, habis itu nggak ngomong apa-apa, terus melipir ke arahnya si Mbak Iza. Ke Bude Iza tersebut, Zah, itu siapa Zah? Itu perempuan tadi. Itu cuman duduk aja, diem di sana. Bener-bener duduk, tapi dari bibirnya tuh terlihat senyum, kelihatan dari samping ya. Itu kayak senyum tipis. Zah, itu siapa ya Zah? Kok mirip banget sama kamu ya Zah? Mbak, itu yang aku ceritain tadi Mbak. Oh, ya udah yuk masuk yuk, kata si budenya. Soalnya apa? Pakaiannya itu beda. Jadi si perempuan itu yang duduk itu cuman pakai kemben, mirip seperti lagi mandi, sama seperti lagi masak. Si dua-dua bude ini akhirnya masuk ke dalam ruang tengah lagi dan pintu itu ditutup. Zah, tutup ya Zah? Iya Mbak, tutup aja Mbak. Jegrep ditutup, dikancing, jegrek-jegrek. Zah, masuk kamar Zah. Iya masuk kamar Mbak, masuk kamar. Terus masuk kamar. Begitu masuk kamar, Bude yakni itu langsung lompat ke atas kasur. Zah, iku sopo Zah, iku sopo? Itu siapa, itu siapa? Mbak, itu yang tak ceritain tadi Mbak. Jadi di rumah ini Mbak, aku nggak tahu kok ada kembaranku ya Mbak. Yo itu siapa ya Mbak ya? Waduh, aku yo nggak ngerti, kata si Bude Yani, kok bisa seperti itu. Lah terus piye Mbak? Ini kudu piye Mbak? Aku sebelumnya itu nggak pernah Mbak begini-begini, nggak pernah mengalami seperti ini. Kenapa kok sekarang jadi seperti itu? Dan udah malam itu mereka nggak keluar kamar lagi, mereka pun tidur. Nah udah tidur, keesokan harinya biasa cerita ke keluarganya Mbak Yani dan sebagainya. Akhirnya cerita itu lumayan cukup menyebar lah di area situ. Banyak yang nanya ke Mbak Iza dan sebagainya gitu, kayak ditanggep gitu ya, ditanyain gimana sih seperti itu terus sampai malam harinya Mbak Iza pun Bude Iza pun memutuskan untuk meminta izin sama Bude Yani. Bude Mbak, aku tidur di tempat sampean aja ya Mbak, boleh ndak Mbak? Ya sudah, boleh, udah kamu tidur di sini daripada aku suruh nemenin di situ. Udahlah, aku takut. Nah akhirnya sudah, malam kedua tidur di tempatnya Bude Yani. Di situ Bude Iza gak mengalami apapun, semuanya itu lancar, baik-baik aja, tidur normal gitu ya. Dan keesokan paginya suaminya itu pulang, cerita sama suaminya, tapi suaminya itu nggak menggubris gitu ya. Suaminya itu ngediemin aja. Oh, cuman begitu doang kan? Apa suamiku lagi capek atau gimana ya? Kok tak ceritain begini, malah jawabannya itu cuman kayak gitu doang, AO doang. Padahal aku tuh excited banget, aku tuh sangat bersemangat ceritain itu ke suamiku yang baru pulang. Tapi kok jawabannya malah begitu ya. Nah sudah, akhirnya si Bude Iza pun cerita ke Mbak Yani, ke Bude Yani, Mbak, aku itu cerita sama suami, kok jawabannya cuman begini doang Mbak gitu. Apa jangan-jangan dia tahu kali ya Mbak ya masalah ini. Nah dari situ Bude Yani pun diem aja. Sampai akhirnya, Mbak sampean kok diem aja kayak suami saya, diajak ngomong. Enggak, aku lagi mikir ya. Mikir apa Mbak? Mikirin omongan kamu, katanya gitu. Duh, mikirin omonganku gimana Mbak? Ya jangan-jangan suami kamu tahu. Tahu apa Mbak? Lah itu kamu ngomong apa tadi? Oh iya yang masalah itu Mbak. Iya jangan-jangan suamiku tahu, nggak ngerespon. Iya bisa jadi suamimu tahu ya Zaya. Terus akhirnya apa? Dari situ Bude Yani pun coba kamu selidik katanya. Coba kamu cari tahu, barangkali. Aduh tapi Mbak ya nggak enak ngomong kayak gini ke kamu. Ya nggak apa-apa Mbak, ngomong-ngomong aja. Dan akhirnya ya Bude Yaninya pun ngomongin sesuatu yang waktu itu Bude Iza sebenarnya nggak paham arahnya itu kemana gitu. Ini maksudnya itu ngomong apa sih, aku nggak ngerti. Akhirnya sudah,
Pulanglah Mbak Izah lagi ya bersama suaminya gitu ya, tetap seperti biasa. Nah, setelah itu suaminya tuh kembali normal, ya bercanda dan sebagainya, ngobrol-ngobrol seperti biasanya. Sampai waktu pun berlalu, entah berapa hari kemudian, ada satu kejadian yang mulai membuat Mbak Izah itu curiga. Jadi di malam-malam tertentu, Bude Izah itu menyadari suaminya tersebut itu suka keluar kamar. Kok suamiku kalau malam sering keluar kamar ya gitu ya. Meskipun nggak setiap hari ya. Tapi kok sering keluar kamar, itu nanti biasanya jam 12 atau jam 1 pagi. Itu keluar, dan keluarnya tuh pelan-pelan seolah-olah nggak mau ngebangunin aku. Padahal aku waktu itu udah bangun. Ya pertama nggak apa-apa, kedua nggak apa-apa, ketiga aku mulai curiga. Akhirnya ya sudah, aku pura-pura tidur, tak tungguin suamiku bangun. Beneran, oh bangun nih suamiku, tak ikutin malam itu. Dan ternyata suamiku itu masuk ke kamar belakang sana. Ada satu kamar yang memang kosong, dipakai cuman buat gudang di pinggir-pinggirnya gitu, buat naruh pakaian-pakaian dan panci-panci yang belum kepakai di situ. Nah, dari situ ngapain suamiku ke sini? Nah, di sanalah si Bude Izah itu mendengar suaminya ngobrol sama seseorang, dan suara itu adalah suara dirinya, suaranya Bude Izah. Lah, ini suamiku ngobrol sama siapa? Orang akunya di sini, kok ada suaraku di dalam kamar? Akhirnya apa? Bude Izah pun buka kamar tersebut, nggak dikancing, nggak dikunci gitu, dibuka, jegrek. Ternyata suaminya itu lagi duduk sama seseorang, sama seorang perempuan yang mirip dengan dirinya. Itu adalah perempuan yang dilihat oleh Bude Izah. Perempuan yang sama dengan dirinya. Mas itu siapa? Mas itu siapa? Mas itu yang kemarin kesini, mas ini kemarin. Ribut, Bude Izahnya juga udah terbakar cemburu, marah-marah begitu ya. Nggak tahu perempuan tadi hilangnya kemana, tahu-tahu udah lenyap dari kamar tersebut. Ya suaminya berusaha nenangin dan sebagainya, begini. Bude Izah pun nggak ngerti, pokoknya malam itu marah. Nah, keesokan paginya cerita lagi sama Bude Yani sama kerabatnya yang lain. Ada kejadian begini, aku ini ada masalah sama suamiku yang aku nggak ngerti gitu ya, ini enaknya gimana. Nah, dari situlah Bude Izah itu mulai memahami sesuatu. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang dipelihara oleh suaminya, dan memang sengaja diambil yang mirip sama kamu, Zah. Ya, mungkin karena suamimu masih sayang sama kamu, jadi tampilannya itu disamain dengan kamu. Tapi ya seperti itulah, hal kayak itu tadi mungkin sesuatu yang tidak baik, dan ujung-ujungnya intinya gitu ya, setelah penyelidikan lumayan cukup lama, konsultasi sama banyak orang, didampingi Bude Yani, didampingi kerabat yang lain, akhirnya Bude Izah pun mendapat satu kayak kesimpulan kalau suaminya itu ternyata udah nyeleweng, dalam artian bukannya selingkuh sama orang gitu ya, tapi ya selingkuh sama sesuatu yang semacam itu. Dan tentu saja ada perjanjian-perjanjian di belakangnya, dan hal itu terbukti ditemukan dari sajen dan apapun itu yang dilakukan suaminya. Nah, dari sana akhirnya apa? Bude Izah pun meminta untuk berpisah. Jadi udah mas, aku nggak mau mas kalau kayak gini. Dan akhirnya sudah, Bude Izah pun bercerai dengan suaminya karena alasannya seperti itu tadi. Gak suka atau takut suaminya melakukan hal seperti itu. Itu aja satu cerita dari Mbak Wati yang pernah diceritakan oleh budenya, Bude Izah. Terima kasih Mbak Wati atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, kawan-kawan terima kasih banyak. Apalagi ya, oh iya, pokoknya semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.